Satu teks yang fundamental banget ya dari era pra-reformasi, The Ecclesia atau Tentang Gereja, karyanya Jan Hus. Ini teks yang benar-benar menantang pemahaman soal otoritas dan apa itu gereja di masanya. Betul, dan langsung ke intinya ya, argumen Hus itu kan berangkat dari pembedaan yang cukup tegas antara gereja sejati yang universal, yang dia sebut gereja Katolik, itu sama institusi gereja yang kelihatan mata, ya khususnya gereja Roma waktu itu. Iya, dan dia punya definisi sendiri ya soal gereja Katolik universal ini. Spesifik banget. Buat Hus itu adalah totalitas kaum pilihan, istilahnya predestinati. Jadi semua orang yang dari awal udah ditakdirkan Tuhan buat selamat. Mau yang di bumi, di surga, atau bahkan di api penyucian. Jadi pengikatnya bukan paus atau uskup gitu ya? Bukan sama sekali. Pengikatnya itu anugerah predestinasi atau ya iman, harapan, kasih. Ini jelas langsung ngebongkar klaim kalau gereja Roma itu ya sama dengan gereja Katolik universal. Dia sampai ngutip Yesus langsung kan? Soal di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, itu dia. Menunjukkan gereja partikular itu bisa di mana aja, nggak harus terikat sama Roma. Paus ya jelas bukan perekat kesatuan gereja yang sejati menurut dia. Definisi ini kuat banget ya. Misahin keanggotaan gereja sejati dari sekedar jabatan atau kepatuhan luar. Tapi di sini mulai muncul pertanyaan nggak sih? Justru itu. Ini jadi tantangan konseptual yang cukup signifikan. Pemisahan radikal antara gereja tak terlihatnya kaum pilihan sama institusi gereja yang kelihatan ini ya menimbulkan pertanyaan besar soal implementasi praktisnya. Apalagi di abad pertengahan kan. Maksudnya gimana tuh? Ya kelemahannya konsep ini kan meskipun teologisnya kuat ya, tapi rasanya agak ngawang gitu buat umat biasa. Mereka kan hidup sehari-hari di bawah struktur uskup, imam, sakramen. Gimana caranya mereka bisa melihat atau ya berinteraksi sama gereja tak terlihat ini? Jadi ada semacam gap ya antara ide teologisnya sama realitas di lapangan. Tepat. Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut ya gimana Hus ngebayangin konsep ini jalan di tingkat bawah. Misalnya orang awam bisa ngenalin sesama kaum pilihan di komunitasnya nggak? Atau peran sakramen gimana? Kan sakramen dikelola institusi itu. Nah, iya. Baptisan, ekaristi gitu. Apalagi kalau imam yang ngasih dianggap nggak bermoral atau bukan kaum pilihan. Sah nggak jadinya? Hus memang cenderung ke arah sana ya. Dia tekenin kuasa Kristus itu kerja independen dari si pelayan. Tapi ya itu, eksplorasi lebih dalam soal ini bakal nguatin argumennya. Contohnya gimana? Ya, misalnya soal ekskomunikasi. Hus kan ngikutin Agustinus tuh, bilang ekskomunikasi dari manusia itu nggak sah kalau orang itu nggak berdosa berat di mata Tuhan. Ini kan ngelindungin individu ya. Tapi, Tapi gimana dong soal disiplin gereja? Kalau penilaian institusi bisa dianggap nggak relevan gitu aja. Terus dia juga pakai contoh historis, legenda Paus Yohana itu, buat nunjukin Roma bisa salah. Volit et valitur. Tapi implikasi praktisnya itu, kalau otoritas tertinggi yang kelihatan bisa keliru, nah umat gimana nentuin kebenaran? Ini butuh penjabaran lebih. oke, menarik. Ini nyambung ke poin krusial kedua ya. Hus nolak Paus sebagai kepala gereja universal. Dia bilang cuma Kristus satu-satunya kepala. Ya, ini mungkin argumennya yang paling nusuk langsung ke struktur kuasa saat itu. Hus gambarin Kristus itu figur sentral yang ngasih hidup spiritual ke gereja, tubuhnya. Terus Paus dan kardinal gimana? Buat Hus, mereka itu paling banter ya, bagian utama dari gereja militan di bumi. Itu pun ada syaratnya, jika mereka hidup niru Kristus. Kalau enggak, ya bukan. Dia banyak pakai ayat Alkitab ya buat ini. Efesus, Kolose yang bilang Kristus kepala jemaat. Betul, Efesus 1:22, Kolose 1:18. Bahkan dia bilang gereja nggak mungkin jadi monster berkepala dua. Itu nyindir bula unam sangtamnya Bonifasius 8 kan? Para rasul aja ngaku pelayan, bukan kepala. Argumennya kuat ya, dasarnya kitab suci. Tapi, lagi-lagi, ada kerumitan praktisnya nggak sih? Nah, di sini lagi. Kualifikasi yang Hus kasih buat otoritas Paus cuma jadi wakil Kristus kalau niru hidup Kristus. Ini kan agak membuka pintu buat subjektivitas ya dalam menilai. Ini bisa jadi titik lemah potensial. Maksudnya gimana? Ya karena kriteria kesesuaian moral, gaya hidup kayak Kristus itu meskipun mulia ya, tapi kan susah diukur objektif. Siapa yang berhak nilai Paus ini udah cukup rendah hati, miskin, melayani, atau belum? Jadi resikonya orang bisa nilai seenaknya gitu.
wah, paus hidup mewah bukan wakil Kristus sejati, terus nolak otoritasnya. Persis. Gimana cara bedain praktis antara wakil Kristus yang sejati sama wakil antikristus? Itu istilah yang juga dipakai Hus, motif Saint Bernard, buat uskup yang buruk. Perlu penjabaran lebih. Penilaian ini idealnya gimana? Apa murni hati nurani individu aja? Atau ada mekanisme komunal kayak konsili gitu? Dia kan ngasih contoh Petrus ya, yang baru dijanjikan kunci kerajaan, langsung disebut setan sama Yesus karena nentang kehendak Allah. Atau kutipan Agustinus soal gembala sejati versus pekerja upahan. Betul, contohnya tajam-tajam itu. Tapi gimana terapinnya sistematis? Tanpa jadi ya kacau karena penilaian masing-masing. Mungkin bisa dieksplor lebih gimana Hus lihat keseimbangan antara kritik individu yang profetik, kayak dia sendiri, sama kebutuhan jaga tatanan gereja. Ada forum atau proses validasi kritik itu nggak yang dia bayangin? Nah, ini nyambung banget ke poin ketiga. Supremasi hukum Tuhan, kitab suci, sebagai standar paling tinggi. Bahkan di atas perintah paus. Ya, ini fondasi buat argumen penolakan otoritasnya. Hus jelas banget. Taat sama atasan gereja itu ada syaratnya. Kondisional. Umat cuma wajib taat selama perintahnya sejalan sama hukum dan perintah Kristus di kitab suci. Kalau bertentangan, Justru wajib nentang. Dia ngutip kisah para rasul 529 kan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini jadi dasar dia nolak bula Paus Alexander V soal larangan khotbah di kapel Bethlehem itu. dia juga pakai contoh Paulus yang negur Petrus terang-terangan di Galatia kan. Iya, Dan nggak cuma perintah yang jelas jahat, tapi juga yang sifatnya netral atau intermediate, kalau itu dianggap memberatkan umat atau nggak pas konteksnya. Ini cukup radikal sih. Kritik kerasnya soal simoni, jual beli indulgensi, ekskomunikasi nggak adil, semua dasarnya ya karena dianggap langgar kitab suci. ini kan ngasih kekuatan besar ya ke individu. Ke hati nuraninya yang diterangi kitab suci. Tapi di sisi lain, gimana ya? Nah, sisi lainnya ini lagi-lagi bisa jadi masalah. Penekanan kuat ke penilaian individu berdasarkan kitab suci ini, kalau nggak diimbangi mekanisme jaga kesatuan dan interpretasi yang sehat, risikonya ya bisa ke arah anarki atau pecah belah. Kelemahan utamanya mungkin kurang eksplorasi soal gimana mencegah penolakan otoritas yang sembrono atau yang dasarnya tafsir kitab suci pribadi yang keliru, batasnya di mana antara nolak yang benar karena iman sama pembangkangan yang rusak. Terus gimana mekanisme koreksi internal gereja bisa jalan kalau setiap orang bisa, ya maaf, seenaknya nolak uskup atau paus pakai tafsirannya sendiri? Pertanyaan penting itu. Mungkin perlu digali lebih dalam, gimana Hus lihat peran komunitas dalam menafsir kitab suci? Ada prinsip tafsir komunal nggak yang dia akui? Atau peran tradisi gereja sejauh selaras sama kitab suci tentunya buat nuntun pemahaman. Sebenarnya Hus kan juga ngutip Bapak Gereja ya, Agustinus, Hieronymus, Gregorius Agung, bahkan teolog skolastik kayak Thomas Aquinas atau Nicholas dari Lyra juga. Benar. Dan ini bisa jadi kuncinya. Mungkin bisa ditunjukin kalau penekanan Hus pada sola scriptura itu bukan berarti nolak total hikmat gereja sepanjang sejarah, tapi lebih ke hierarki otoritasnya. Kitab suci tetap di puncak. Contohnya, Ya, analisisnya soal ulangan 17 tentang taat sama imam. Dia kan ngikutin Lyra tuh, nekanin syaratnya. Sesuai dengan hukumnya dan keputusan yang benar. Kalau pengajarnya nyimpang, ya nggak perlu didengar. Dia ngutip Keluaran 23.2. Contoh Daniel atau Nikodemus yang nolak keputusan mayoritas yang salah juga pas di sini. dia juga kritik proses pengadilan gereja yang nggak adil kan? Nuntut supaya nggak diadili musuh atau di luar wilayah hukum, pakai argumen dari hukum kanon juga. Nah itu nunjukin dia nggak sepenuhnya anti struktur ya, tapi nuntut strukturnya jalan sesuai keadilan ilahi dan hukum yang benar. Jadi mungkin penjelasan lebih lanjut soal gimana komunitas iman lokal bisa bareng-bareng nafsirin kitab suci dan ngerespon otoritas yang dianggap nyimpang, itu bisa ngasih gambaran lebih seimbang antara kebebasan nurani sama ketertiban komunal dalam visi Hus. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, De Ecclesia ini memang karya yang wow, luar biasa berani ya buat zamannya. Akarnya kuat di kitab suci, di pemikiran Agustinus. Fokusnya jelas ke sentralitas Kristus, kehidupan spiritual, plus kritiknya yang tanpa kompromi ke penyalahgunaan kuasa paus dan klerus. Visi gerejanya jadi sangat spiritual, personal gitu ya. Setuju banget, kekuatan utamanya di situ. Keberanian teologisnya dasarnya ke sumber primer kekristenan.
Tapi kalau kita lihat dari kacamata konstruktif nih, ada beberapa area yang bisa dilihat sebagai keterbatasan atau tantangan lanjutan ya. Gimana tuh maksudnya? Selain kritik tajam ke struktur yang ada, karya ini mungkin kurang ngasih peta jalan organisasional yang jelas buat gereja yang udah direformasi. Itu mungkin kelebihannya. Setelah nolak model kepausan yang korup, terus nekanin gereja spiritual kaum pilihan, pembaca mungkin nanya, terus bentuk konkret gereja ideal menurut Hus itu gimana? Jadi kuat dikritik tapi kurang detail di proposal solusi strukturalnya, gitu ya? Bisa dibilang gitu. Fokusnya lebih ke pemurnian spiritual, kembali ke model gereja perdana secara prinsip. Tapi detail soal gimana pemerintahan gereja alternatif bakal jalan, misalnya ambil keputusan komunalnya gimana, selesain sengketa doktrin gimana, hubungan antar gereja lokal gimana dalam model yang lebih desentralisasi, itu rasanya kurang rinci dibanding kritiknya ke hierarki Roma. Padahal dia sempat nyinggung ide kalau semua presbiter itu penerus para rasul kan, yang kayaknya ngarah ke model yang lebih kolegial atau presbiterian gitu. Tepat, ide itu ada. Tapi pengembangannya jadi sistem tata kelola gereja yang fungsional itu belum sepenuhnya tergambar di De Ecclesia. Mungkin perlu ruang diskusi lebih ya buat ngurai implikasi struktural dari teologi Hus ini. Bisa jadi dengan melihat praktik komunitas Husit awal setelah dia wafat, meskipun itu kejadiannya setelah buku ini. Atau eksplorasi lebih jauh argumennya soal interdikt, larangan pelayanan sakramen satu wilayah yang hukum orang nggak salah, itu bisa diterjemahin jadi prinsip tata kelola gereja yang lebih adil gimana? Tapi ya, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan praktis dan struktural itu, dampak historis De Ecclesia ini nggak bisa dipungkiri ya, gede banget. Sama sekali nggak bisa. Teks ini kan jadi pilar buat gerakan reformasi Bohemia. Nginspirasi langsung tokoh sekelas Martin Luther seabad kemudian. Luther aja pernah bilang, kita semua ini pengikut Hus tanpa sadar. Wah, iya ya. Secara fundamental, De Ecclesia ini nantang klaim absolutisme Paus dan pemahaman gereja abad pertengahan. Maksa Eropa mikir ulang soal hubungan antara iman personal, otoritas kitab suci, sama institusi gereja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal De Ecclesia, poin-poin kuncinya tadi, definisi ulang gereja yang fokus ke Kristus dan kaum pilihan, ya. Terus penegasan Kristus satu-satunya kepala, dan supremasi kitab suci jadi panduan tertinggi buat kepatuhan. Betul. Dan dalam diskusi tadi, kita juga identifikasi beberapa area yang mungkin butuh pendalaman lebih atau jadi tantangan ya. Kayak menjembatani konsep gereja tak terlihat sama realitas praktis umat, terus ngasih kerangka yang lebih jelas buat nilai otoritas pemimpin secara spiritual tapi tetap objektif, menyeimbangkan penekanan ke nurani individu yang dibimbing kitab suci sama kebutuhan kesatuan dan tafsir komunal. Sama, yaitu tadi, ngembangin visi struktural yang lebih konkret buat gereja reformasi di luar sekedar kritik model yang ada. Pemikiran khas ini meskipun udah berabad-abad umurnya, jelas masih relevan banget ya. Masih mancing perdebatan penting soal otoritas, spiritualitas, hakikat gereja sampai sekarang. Kami harap ya pembahasan mendalam ini bisa ngasih perspektif baru. Dan kami selalu terbuka untuk ngebahas lagi materi ini kalau misalnya ada revisi atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan diskusi kita ini. Terima kasih udah berbagi karya penting ini untuk kita kupas bersama.